ular kayu itu memang bukan tahun yang bagus untuk menikah. Dan buat kamu yang jomblo, jangan cari pasangan dulu di tahun ular kayu karena takutnya gitu. diam-diam menghanyutkan. Takutnya tertipu. Memang harus lebih bersrategi, jangan sampai NBTK, jangan sampai NBTK tuh nafsu besar tenaga kurang gitu loh. dong, boleh nggak Ci? Madam Sally-nya mau cek juga boleh. Iya dong kan sekalian. Boleh. Madam Sally tanggal berapa tadi? Aku tanggal. Yang masalah sih sebenarnya adalah masalah jodoh sih sebenarnya. Aduh, gitu dari tahun ke tahun ya, Ci. Jodohnya keluarnya umur 56 atau 60. Ci. Tahu kalian. Pagi-pagi passionate people, welcome back di episode terbaru perdana nomor 1 di tahun 2025 ini. Happy New Year. Hari ini sudah ada bersama kita tamu spesial. Episode kali ini kita akan banyak membahas bagaimana cara kamu akan survive di tahun baru ini. Kalau menurut persioan, kita ini memasuki tahun ular kayu gitu ya. Nah, dan sekarang kita akan banyak membahas tentang peruntungan, mulai dari kesehatan, percintaan, finansial gitu ya, akan dikupas tuntas oleh tamu spesial kita. Tema kita hari ini adalah Imlek 2025 gitu ya, sekaligus menyambut hari tahun baru Imlek. Yeay, gongsi facoy. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, dan kita akan membahas tentang survival guide di tahun ular kayu. Penasaran kan siapa tamu kita? Mungkin sebagian passionate people udah familiar gitu ya, melihat loh sosok ini kayaknya pernah lihat gitu. Langsung aja kita sambut Ci Jenny Feng Shui. Hai Madam Sally, hai passionate people. Apa kabar Ci Jenny? Baik ya, udah siap pastinya untuk spill nih ya, peruntungan-peruntungan buat passionate people. Iya, bisa di tahun ular kayu ini ada apa ya? Iya, karena sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu kali ya. Kalau aku kan awam, jadi taunya kalau shio itu cuman ada nama-nama hewan, betul. Bahkan katanya buat ngata-ngatain orang gitu. Tapi kita di sini bukan untuk ngatain ya. Kita akan membahas peruntungan nih betul. Kalau shio itu ditentuinnya berarti dari tanggal lahir ya. Shio. Jadi kalau dalam perhitungan Chinese itu shio itu ada di tanggal, bulan, tahun dan jam. Tapi yang orang tahu biasanya shio-nya itu cuma di tahun doang gitu. Tahun itu which is kayak si nama-nama binatangnya aja. Tapi gitu ya. Nama binatang tersebut ada di tanggal, bulan, tahun dan jam. Jadi 12 shio memang pasti 12 shio. Jadi kan itu ada sejarahnya juga. Jadi itu adalah hewan di alam yang memiliki karakter sesuai dengan perjalanan tahun di masa-masa yang dulu gitu. Jadi karakternya tuh dan selalu berulang. Ada urutannya tuh, tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, balik lagi. Familiarnya tuh sama zodiak gitu. Itu kan juga berurutan. Mirip sama cuma kalau shio itu zodiak dari timur. Shio Chinese gitu. Nah, kalau aku perhatikan gitu ya, dari tahun ke tahun itu kan selalu berganti dan ada apa ya, ada kadang kayu, ada tikus air misalkan gitu. Itu apakah setiap tahun berubah? Jadi berubah. Jadi dalam kombinasi Chinese itu Feng Shui ya tepatnya ya, itu ada 12 shio dan 5 elemen. 5 elemen ini adalah 5 elemen di alam yang paling mendasar lah. Jadi zat ini kalau dibagi-bagi nggak ada lagi yang bagian lainnya gitu ya. Nah ini ada tanah, logam, air, kayu dan api. Tapi 5 elemen ini berada dalam kondisi yin dan yang gitu. Jadi misal habis tanah besar, tanah kecil, logam besar, logam kecil. Kayak kemarin kan habis kayu besar, sekarang kayu kecil. Jadi selalu berurutan. Jadi ada lebih detailnya. Iya, detailnya. Lagi ya. Dan biasanya kalau shio yang sama dengan tahun kombinasinya kayak sekarang kan ular kayu kan. Itu akan terjadi 60 tahun sekali. Gitu. 60 tahun yang lalu kan dari tahun 2025 berarti tahun 65 ya. Begitu. Jadi memang itu makanya kalau shio itu aku lihat suka ada dari periode tahun kapan sampai tahun kapan gitu ya. Iya, kalau shio itu memang jadi setahun itu setiap bulan juga ada perjalanan shio-nya lagi. Makanya ntar kan kalau lihat dari keseimbangan tiap bulan ada terhadap tahun ini juga pasti ada energinya lagi gitu. Ada yang bulan jelek, bulan bagus atau bulan oke gitu. Nanti kita akan cari tahu
peruntungan bulan baik, bulan bukan bulan jelek kurang ya, mungkin seimbang, yang harus berhati-hati gitu ya. Iya betul. Oke, aku sih sudah menyiapkan sio aku apa berikut dengan tadi elemennya ya. Kuda logam. Mungkin nanti kita bisa menilik juga lebih dalam ya, tapi mungkin kita akan bahas secara lebih general. Kalau di tahun ular kayu ini sendiri, Ci, apakah ada karakteristiknya atau apa ya, secara general tuh seperti apa melihatnya? Iya, jadi kan yang saya bilang tadi, sio itu di tiap tahun itu ada kombinasi sionya ada 5 elemennya. Kebetulan kombinasi sionya itu adalah ular. 5 elemennya adalah kayu. Nah, ular sendiri itu kan sifatnya tuh kan kalau kita tahu dari sifat orang yang bersio ular adalah tipe analis gitu, tipe thinker lah gitu, orang yang suka berpikir strategi. Betul gitu ya. Terus juga tapi juga ular tuh kan diam-diam menghanyutkan. Ini kita harus berhati-hati. Berhati-hati, betul. Oh, karena banyak hal yang bisa tak terduga terjadi juga. Itu kan namanya ular ya, diam-diam menghanyutkan juga. Nah, tapi ular sendiri juga kalau dalam si sio ini mengandung 5 unsurnya apa, dia mengandung elemen api. Jadi si ular tuh ada emosi terpendam juga. Jadi tahun ini juga ada orang-orang yang memiliki emosi terpendam begitu misalnya. Siapakah yang memiliki emosi terpendam? Jangan ya. Ya gitu. Nah, lalu ditambah sekarang kombinasi dari 5 elemennya adalah kayu. Tapi kayunya kan sekarang kayu besar, kayu kecil. Kalau tahun kemarin tahun naga kayu besar. Jadi memang kombinasi kayu itu adalah simbol kreativitas, pertumbuhan, perkembangan gitu. Berarti bisa dibilang tahun ini akan banyak transformasi, pertumbuhan, perkembangan, dan kita harus menyiapkan strategi-strategi untuk backup itu semua yang pasti harus kreatif kan ya. Nah, biasa juga sio ular ini cenderungnya orangnya tuh kayak menganalisa dari hal-hal yang ketakutannya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, tapi memang tahun ini karakternya tuh banyak orang overthinking gitu loh ya. Nah, overthinking sama kayak negative thinking gitu. Jadi kayak ini takut, itu takut, tapi sebenarnya kita harus tetap optimis, cuman hanya lebih realistis aja gitu. Jadi fokusnya tuh lebih ke peluangnya dibandingkan dengan ketakutannya ya. Karena banyak orang di tahun ular akan menjadi takut kan, karena over energy juga kan. Jadi si ular ini diam-diam menghanyutkan, berpikirnya terlalu dalam, terlalu analisa. Jadi akhirnya orang kalau terlalu dalam memikir, takutnya jadi dia takut melangkah gitu. Melangkah malah nggak maju, diam di tempat. Tapi juga kalau melangkah seradak-seradak juga nggak boleh juga. Jadi emang tahun ini tahun yang perlu hati-hati, tapi juga tetap harus berpikir optimis gitu loh. Berarti harus atur strategi dengan outlook yang optimis ya. Betul, dan juga jangan lupa kan ada kayu. Artinya inovatif. Jadi semua hal dalam kehidupan harus inovatif, tapi being kreatif juga. Tapi dalam strateginya jangka panjang. Jadi kalau punya hal-hal sesuatu tuh kreatif, tapi jangan cuma sekedar kreatif doang kan. Pikirin buat panjangnya tuh bagus atau enggak kayak gitu. Catat tuh passionate people. Kalau gitu kita mungkin mulai masuk nih ya yang ditunggu-tunggu, peruntungan di tahun ular kayu ini ya. Seperti apa? Mungkin bisa Ci Jenny jelaskan kira-kira nih highlightnya dari sio yang paling beruntung sama beberapa sio yang mungkin harus berhati-hati. Jadi kan sebenarnya tahun ular kayu ini kan sebenarnya nggak jelek gitu ya, Madam Sally dan passionate people. Hanya cuman tahun ular kayu ini kan orang-orang yang bisa berpikir strategi atau bisa berkomunikasi dengan baik dengan sio ular, dia akan jadi baik gitu. Siapakah itu? Biasanya teman-temannya ular tuh siapa sih? Teman-temannya ular tuh siapa gitu ya. Ya di antaranya sio ayam gitu ya. Sio ayam. Tapi sio ayam ini ada kelemahan. Kelemahannya terkadang sio ayam itu suka sedikit berselera tinggi, jadi boros gitu ya. Padahal tahun ular kan biasanya ular kan karena berpikir kadang-kadang negatif thinking, jadi pelit juga ada juga. Nah itu tapi memang sih benar juga tahun ini nggak boleh terlalu boros ya, jadi harus lebih realistis. Tapi ayam itu masih masuk. Masuk oke ya peruntungannya. Masih oke. Lalu sio kerbau itu adalah pekerja keras. Jadi ular udah berpikir keras, si kerbau bekerja keras. Jadi memang satu rumpun juga bisa berkomunikasi baik, jadi bisa bekerja sama lah. Mudah-mudahan sio kerbau tahun ini juga oke. Siapa tuh sio kerbau? Ada sio kerbau kayak di ada sana di ya. sini. Di pojok sana ada yang di pojok sana ada yang nyaut. Passionate people juga mungkin ada yang angkat tangan kali ya sambil nonton ini. Iya betul. Berarti oke outlooknya nih. Betul. Terus ada lagi sio naga. Sio naga tahun kemarin tahun naga ya yang udah berjalan. Masih beruntung nggak tuh? Masih justru tahun lebih bagusan sedikit daripada tahun naganya kan. Jadi sio naga lebih oke tahun ini gitu. Hanya memang komunikasi sio naga ya agak sedikit dia
bisa sih berkomunikasi, cuman Naga kan akan api gitu ya, berarti naga. harus kurangin nih Tapi rem apinya. naga juga ada naga kayu, logam, tanah, air gitu. Ada unsur Oh, naganya itu kan. Cuman ya. memang naga itu ada sifat pemimpin, karismatik, yang nggak suka Oke. diatur. Itu harus berhati-hati sama si ular ya, karena ular itu diam-diam menghanyutkan. Nanti ularnya nggak suka, bisa-bisa jadinya masalah lagi. Masalah. Oke. Tapi itu layer yang paling bagus. Sebenarnya ada yang tingkat kedua, Sally, Mm-mm. Madam Sally. Jadi di sini sio-sio yang masih bisa berkomunikasi dengan sio ular, tapi komunikasinya tuh kayak ada perlu sedikit Di-adjust gitu kali adjustnya, ya. adjustment betul. Itu adalah sio tikus, Tikus. sio kambing, dan sio anjing Oke. gitu. Tapi nggak Aku- jelek. aku- Aduh, belum ya, belum. Layer Jadi, keberapa berarti nih? layar keberapa? Jangan masuk yang paling bawah, enggak. Tapi Jangan adalah dong. satu lagi yang masih bagus, tapi agak sedikit lebih berhati-hati lagi gitu ya. Itu adalah sio ular. Oh, jadi sio ular ketemu Ularnya sendiri di tahunnya ular sendiri biasanya harus belum berhati-hati. terlalu bagus iya. Dan sio kuda, berarti sio kamu layar 2, berarti layar 2 yang Layar 2 ya. harus layar 3 berarti ya, layar 3 yang masih harus berhati-hati. Dan terakhir adalah sio kelinci. Oke, it's Jadi- okay di jadi- layer 3 ini kita Jadi- tetap bisa Jadi kok. setiap langkah perlu penyeimbang. Penyeimbang harus atur strateginya Betul, aja kali betul, ya betul, dalam betul, segala biar- iya, aspek betul, kehidupan. Benar. Biar dia jangan sampai masalah. Mungkin bisa lebih baik sio yang di layar ketiga bekerja sama dengan layar 1. Jadi kan jadi Ayo lebih kita berarti harus penyeimbang. atur kongsi sama Sio ayam, sio kerbau. naga gitu Benar. biar lebih bagus gitu misalnya. Oke. Gitu. Ada lagi kah? Terus kalau tadi kan peruntungan in general gitu ya, Ci Iya, ya. iya. Nah, kalau aku nih khususnya nih kayaknya tertarik banget untuk bahas percintaan, love life gitu. Kan orang-orang pasti passionate people nih mungkin selain tentang cuan, percintaan tuh juga menarik banget untuk dibahas. Boleh nggak diceritakan kira-kira kalau percintaan di tahun ular kayu ini seperti apa, Ci? Banyak banget loh di tahun ular kayu ini, banyak pasangan yang mau menikah. Apakah kamu mau menikah atau menikah Kayaknya aku lagi? sih. Tapi sayangnya belum ada pasangannya ya. Oh, Betul. enggak. Heeh. Jadi ular kayu itu memang bukan tahun yang bagus untuk menikah. Dan buat kamu yang jomblo, Mm-mm. jangan cari pasangan dulu di tahun ular kayu karena takutnya gitu. diam-diam menghanyutkan. Takutnya tertipu. Jadi Karena tahun ini sifat banyak ularnya ini ya. iya diam-diam menghanyutkan. Tapi memang tahun ular kan banyak yang emosi ya. Jadi Iya. orang-orang yang udah berpasangan pun juga jadi agak sering emosi dengan Cekcok dikit pasangannya. ya. Jadi memang kita harus mengendalikan emosi juga terhadap pasangan, terhadap orang terdekat, terhadap teman-teman. Kadang-kadang buat banyak orang ngeselin. Yang tadinya baik-baik tiba-tiba bisa ngeselin gitu misalnya. Karena Atau yang ini tadinya pengaruh romantis. dari energi kah Apinya, atau ada dari ular apinya apinya dan ya? ularnya sendiri kan diam-diam menghanyutkan. Jadi kita tidak menduga tiba-tiba jadi emosi gitu. Jadi bahkan pasangan yang tadi romantis gitu ya, tiba-tiba emosi tadi sangka-sangka gitu lah. Kalau kata orang-orang apa kalau baru-baru pacaran nih mulai keluar sifat aslinya gitu gimana? Ya itu berarti udah menikah baru keluar sifat aslinya ya. Siapa Tapi nih yang udah memang- menikah? Apakah seperti ini? tapi juga banyak pasangan yang sering curiga apa negative thinking. Jangan-jangan cemburuan, overthinking, Benar-benar. atau Makanya itu tadi nggak boleh overthinking, nggak boleh berpikirnya negatif ya. betul. Harus Jadi- walaupun berhati-hati tapi tetap optimis. Betul, tapi memang sih kalau yang mau berhubungan dengan cinta nih sama Madam Sally dan passionate people mau berkomitmen cinta tuh ditahan dulu deh ya gitu loh. Ditahan, Karena bukan waktu yang tepat. Loh, jadi kapan ya? Tahun Iya. ular nggak boleh menikah, nggak boleh Kayaknya aku komitmen dari cinta. tahun-tahun lalu soalnya nggak tepat mulu, Ci. Sebenarnya tahun naga tepat, cuman kamu belum ada pasangannya aja kali. Nah, itu. Ya. Tapi tahun ular memang kurang tepat sih. Mungkin kita tahanlah beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi sebagai tahun ini banyak menahan untuk menikah dulu ya dan Waduh, menahan untuk oke. bercinta karena mungkin juga banyak orang yang menjadi beban gitu. Jadi banyak overthinking, jadi banyak orang yang stres gitu loh ibaratnya. Butuh me time. Oke. Butuh me time. Jadi tahun ini lebih baik fokus ke diri sendiri. Betul, Oke. menyeimbangkan diri kita Menyeimbangkan. supaya lebih seimbang. Takutnya jadi sakit kan karena kita overthinking, lalu negative thinking, mikirnya terlalu dalam gitu. Emang kan orang bawaannya tahun ular tuh karakternya semua orang jadi berpikir agak panjang, jadi berpikir segala satu tuh kayak berpikir juga terus. Segala dipikirin gitu Ya, ya. segala Ci, dipikirin ya. lah. Itu benar. Jadi jangan sampai nanti jadi masalah, kebanyakan pikiran jadi pasangan masalah. Terus ada juga tipuan cinta. Nah, Wah. ceritanya belum dapat pasangan, jomblo, Ya. ternyata dikenalin sama ini, percaya aja padahal udah punya pasangan. Nah, itu juga mungkin terjadi, tertipu gitu lah. Ular-ular. Ular-ular berbisa. Ular-ular yang ini sih berbisa sih. Kalau yang jenis-jenis kayak gini ya, Ci ya. Iya, tapi memang
kalaupun ada pasangan hidup atau juga misalnya tiba-tiba udah gak punya pasangan pacar atau ya terus ada pacar mau menikah batal. Nah itu bisa juga terjadi juga. Makanya sebaiknya jangan menikah di tahun ular tuh kayak gitu loh. Jadi karena banyak hal tak terduga tiba-tiba terjadi juga yang pasti emosi akan cukup tinggi juga gitu loh. Jadi tapi bukan berarti passionate people nih nggak boleh mencari. Kawin. Iya boleh, gitu ya, kan ya. Yang pasti teman tapi mesra. TTM dulu aja. Daripada komitmen dari masalah kan, jadi penjajakan dulu guys bertahap dulu namanya aja. Iya. Tapi kan kalau tadi ada bulan-bulan baik, hari-hari baik gitu ya. Aku melihat dari ada kita punya Feng Shui kalender. Ini Jenny bikin sendiri ya. Iya, 365 hari. 365 12 hari. sio, 12 sio. Dipikirin semua tuh dihitung. Sebelum masuk tahun udah berpikir menyusun dulu nih ya semuanya. Nanti kita kupas tuntas ya. Iya, boleh. Biar walaupun peruntungannya harus hati-hati atau bersrategi lah ya, bersrategi gitu ya. Kita melihat dulu nih dari sini mana nih bulan-bulannya oke. Ya apalagi sio-sio yang harus ekstra hati-hati. Tadi kita mau sebut ya. Ada lagi layer keempat yang harus ekstra hati-hati. Belum sebut. Oke, silakan Ci. Tipsnya bahwa si layar yang keempat ini sio yang harus ekstra kerja keras adalah sio macan. Biasanya macan tuh selalu tampak gagah gitu ya. Jadi kalau ini merasa saya mampu gitu, padahal sebenarnya dia butuh pertolongan orang lain. Nah, ini buat jangan malu untuk minta tolong justru ya. Itu part of strateginya. Iya betul kan? juga. Dan memang si macan ini lagi capek banget ya tahun ini, banyak peluang masalah. Harus hati-hati unfinished work gitu. Jadi kalau ada kerjaan harus diselesaikan dengan baik. Jadi nggak boleh procrastinate ya. Iya betul. Terus juga komunikasi juga kayak kurang, kayak mau ngomong begini terus akhirnya yang sekitarnya nggak bisa nangkep apa yang dia mau. Jadi harus hati-hati. Miskomunikasinya banyak banget. Terus juga kalau dia mau sesuatu itu kayaknya dapatnya tuh ada aja kayak hambatannya gitu ya. Kasihan juga macan, tapi tetap semangat. Tetap semangat macan. Passionate people yang macan tenang aja. Jangan jadi ketakutan. Yang pasti harus mengurangi ambisi macan aja. Jadi realistis, yang pasti macan harus dibuat realistis sedikit gitu ya. Jadi biar lebih nggak masalah. Nah selain macan ada sio monyet. Nah ngomongnya udah monyet aja udah kayak kayak ngata-ngatain. Ya, justru karena tahun ini nggak boleh terlalu lincah. Boleh berpikir strategi, boleh positif, tapi jangan terlalu lincah gitu. Jadi karena takutnya kita terlalu lincah, loncat-loncatin jatuh takutnya gitu, terlalu cepat ininya malah kesandung karena atau tahun ini kan butuhnya slow but sure juga, but sure itu bersrategi juga ya bersrategi juga. Dan kalau ngambil keputusan tuh sebenarnya monyet tuh sebaiknya fokus, karena monyet tuh kebanyakan pikiran, banyak maunya. Jadi suka loncat-loncat pikirannya, tiba-tiba loncat ke sini, loncat ke sana, ini belum selesai udah pikir mau yang ini gitu ya. Nah itu harus bersrategi aja. Fokus, tentukan prioritas gitu ya, kali ya betul. Ci ya. Fokus pada hal yang sudah terjadi atau sudah berjalan sio monyet gitu. Kalau nggak nanti takutnya kamu malah terjatuh gitu. Aduh, jangan sampai tersandung. Iya, tersandung itu sakit loh. Jadi, nah ada lagi yang layar yang masih layar yang keempat tadi adalah sio monyet, adalah sio babi. Waduh, sio babi ini biasanya kalau di Chinese itu memang sio yang paling hoki. Jadi kalau dalam satu keluarga ada babinya, katanya ada hoki gitu. Oke, kalau yang aku tahu babi itu sebagai celengan gitu kan. Celengan cuan, babi, gitu iya, kan, ya, tapi betul. Jadi nggak ngapa-ngapain aja, nggak ngapa-ngapain bisa dapat cuan gitu ya. Tapi tahun ini babi harus kerja keras, karena babi benar-benar harus adu strategi sama ular yang rajin dan sedikit gesit gitu ya, gesit, tapi kan diam-diam menghanyutkan. Padahal babi kan terlalu santai. Biasanya babi kan tuh kayaknya geraknya tuh terlalu lambat dan santai. Jadi babi nggak boleh gerak yang lambat dan santai, slow motion nggak boleh, nggak boleh mengandalkan harus hoki. Ada strateginya ya, nggak boleh berpasrah aja gitu ya. Betul. Nah tapi memang banyak orang yang buat emosi si babi nih. Sio babi kadang-kadang suka baper. Segala sesuatu tuh suka dibawa perasaan yang berlebih, dipikirin, overthinking nanti gitu ya. Padahal tahun lalu kan nggak boleh seperti itu. Jadi nantinya akibatnya jadi kayak terlambat gitu, jadi kayak keduluan sama yang lain deh gitu, atau hokinya jadi malah jadi nggak jadi hoki gitu. Jadi babi benar-benar tantangan banget buat si babi deh tahun ini gitu. Oke. Macan, monyet, babi, ada lagi Ci atau cukup. Tiga udah kebanyakan aja. Pusing lagi. Tapi itu udah layar yang keempat. Udah layar yang keempat, udah terakhir lah ya. Iya betul. Oke, jadi tetap semangat passionate people, jangan dibawa negatif lah. Pokoknya kita harus atur strategi, slow but sure. Oke, kalau tadi udah ngomongin secara general peruntungan dari seluruh sio gitu ya, tier 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang aku pengen bertanya nih tentang percintaan tadi. Kira-kira ada
layer yang paling beruntung di percintaan lagi nggak nih, Ci? Pastinya. Apakah kuda termasuk kuda lagi ya juara. Jadi sebenarnya dalam bercinta itu ada sio-sio yang bisa berkomunikasi lagi bagus dengan pasangan. Ya, di antaranya adalah sio kerbau. Sio kerbau itu bisa berkomunikasi baik dengan pasangan, apalagi kerbau wanita, bisa menarik asmara. Jadi buat kamu sio kerbau wanita yang jomblo, kayaknya tuh cowok-cowok bisa tertarik aja sama kamu tahun ini. Ya. Tapi kerbau cewek loh ya, bukan kerbau cowok ya gitu ya. Jadi ya, selain itu juga sio ayam kayaknya ya. Sio ayam itu kan memang sebenarnya penuh pesona dan daya tarik. Biasanya kalau orang bersio ayam, kalau laki-laki terkenal playboy, kalau perempuan playgirl gitu ya. Jadi sio ayam ini banyak optionsnya tahun ini, Ci. Nah, tapi kalau udah berpasangan gimana? Masih banyak options juga. Tebar pesona gitu ya. Kayaknya tebar pesona gitu. Jadi memang lagi pesona yang cukup tinggi, terus komunikasinya lagi lancar ke sana sini, teman-teman bisa ngomong baik, terus orang baru juga ketemu nyambung. Waduh, gawat ya. Tapi memang sebaiknya boleh bercinta jangan komitmen dulu. Ya boleh bercinta dan komitmen boleh lah, tapi slow but sure aja. Slow but sure. Cuman ya, memang tetap lagi dilihat-lihat lagi lah ya. Betul. Bahkan kalau ayam yang udah berpasangan hati-hati godaan juga sih. Ayam laki-laki terutama. Ayam laki-laki. Tapi kalau yang belum ayam laki-laki yang jomblo tahun ini bisa ada jodoh. Biar jodoh. Itu yang cukup bagus sih tahun ini ya. Sedangkan yang harus kayak sedikit-sedikit bisa emosi, terus bisa emosi out of control tahun ini. Siapa? Adalah babi lagi tadi. Bukan. ya, tepatnya bisa babi dan monyet dan macan. Macan terutama sih. Macan tuh kayaknya pasangan tuh bawaannya ngeselin aja gitu loh buat si macan. Gitu pengen dicakar gitu. Macan berarti kan macan kurangin galak-galaknya. Ya, betul harus. Jadi biar pasangan kalau misalnya lagi ngeselin, banyak banget nih tahun ini ngeselin kan, pasangan juga bisa ngeselin loh tahun ini. Mungkin yang sio macan tarik nafas dulu sebelum berkomunikasi biar tetap tenang gitu ya. Jangan emosi out of control dengan pasangan. Dan juga kalau sio macan sebenarnya takutnya terjadi tipuan cinta. Jadi macan yang jomblo jangan berharap, jangan percaya juga. Terus juga jangan berharap untuk dapet cowok dulu tahun ini. Tahan dulu deh sio macan, ntar dapet tipuan cinta percuma juga. Apalagi ketemu monyet tukang menipu tuh. Tukang menipu lagi. Sio monyet memang pandai mengambil hati orang, tapi tahun ini kan diam-diam menghanyutkan. Takutnya malah terhanyut, malah ke bawah jatuh malah sio monyetnya. Jadi tapi memang tahun ini komunikasi dengan pasangan sio monyet tuh agak berat gitu loh, karena monyet tuh kan lagi banyak pikiran, banyak keinginan, nggak fokus. Nanti pasangannya jadi malah kesel gitu kan. Nah, malah jadi kesel atau antara dia juga jadinya yang emosi lagi banyak pikiran, betul. Ngobrol terus. Padahal sebenarnya sio monyet pria lagi daya tarik tinggi nih, jadi lagi pesona asmara cukup menarik kesana sini. Nah, takutnya tebar pesona juga masalah jodoh. Adalah penipuan ini tertipu dengan yang lain. Dia akhirnya melepaskan pasangannya, lalu sama yang lain ternyata yang lain zong gitu. Jadi sio monyet tahun ini bisa ketipu juga. Itu hati-hati semuanya. Kuda sebenarnya biasa aja ya. Malah kuda itu kalau menurut saya cenderungnya lebih banyak harus berhati-hati terhadap pasangan juga. Karena tidak mudah berkomunikasi dengan pasangan. Tapi kalau belum ada pasangan mah aman lah ya. Aman. Jadi jangan berharap untuk cari pasangan dulu, jangan bercinta dulu buat si kuda. Tahun ini cari dulu aja lah ya. TTM dulu aja. Tapi yang pasti kuda fokus pada karir aja dulu lah, berekspresi. Tapi jangan bercinta dulu, ntar daripada bikin stres gitu. Kita fokus cari cuan dulu. Betul. Nah, yang juga membahayakan adalah ular. Kan ular bertemu dengan ular tuh sama-sama diam-diam menghanyutkan, sama-sama strategi. Iya, apalagi pasangannya ular dan ular lagi nih. Nanti sama-sama negatif thinking, akhirnya jadi konflik. Nah, itu lagi yang harus hati-hati. Jangan sampai seperti itu sih gitu. Jadi mungkin selanjutnya tadi udah percintaan. Ini yang ditunggu-tunggu juga nih, Ci. Apa itu? Finansial dong. Gimana nih? Tahun ini tahun ular kayu, apakah membawa banyak rezeki kah? Banyak cuan? Iya. Jadi memang sih ngelihatnya gimana? Sebenarnya tahun ular kayu itu yang masalah adalah financial planning. Jadi we need financial planning. Jadi kita butuh strategi keuangan yang baik. Kuncinya adalah bikin strateginya. Jadi nggak perlu takut sebenarnya ya. Betul, strategi keuangan itu sangat dipentingin juga. Karena strategi keuangan itu kan jangan sampai tiba-tiba ada pengeluaran mendadak. Nah, itu yang hati-hati. Pengeluaran mendadak itu bisa menyita keuangan Anda dan juga akhirnya jadi kehabisan, kekurangan uang di akhir tahun. Bahaya itu passionate people. Ya. Jadi harus bersrategi keuangan yang betul. Ada backup plan, ada emergency funds-nya. Nah, betul juga, dan harus bisa punya perencanaan keuangan nih. Harus ada financial planning. Ya. Ada yang jangka panjang, jangka menengah,
Jangka pendek, tapi jangka pendek kayaknya terlalu dekat ya. Jadi kayaknya mendingan langsung ke jangka menengah, jangka panjang. Karena takutnya kehabisan uang, belum habis tahun ular udah habis uang itu. Karena ada pengeluaran mendadak tahun ini. Banyak banget sio-sio yang terjadi pengeluaran mendadak. Pengeluaran mendadak bisa macam-macam, tiba-tiba masalah pekerjaan, tiba-tiba masalah kesehatan, masalah percintaan, jadi pengeluaran mendadak bisa juga gitu. Tiba-tiba harus nikah bisa juga ya. Jangan-jangan udah harus inden duluan jadi harus nikah dulu ya. Tapi maksudnya memang banyak pengeluaran mendadak tak terduga itu dia. Terus juga jangan banyak maunya. Sebenarnya tadi itu ya. Iya, ada juga sio ayam. Ayam tadi kan bagus, tapi seleranya ketinggian. Nah, tahun ular ini diharapkan semua orang lebih realistis. Menapak ke bumi lah gitu. Jadi kalau punya selera boleh, tapi kan realistis juga. Kayak kemarin juga ada, misalnya punya klien, biasanya kliennya tuh up dan sekarang ke middle. Jadi memang kita harus lebih realistis juga sih. Jadi jangan terlalu boros terhadap pengeluaran. Misalnya budget entertain, yang tadinya nongkrong di kafe, sekarang nongkrongnya di warteg lagi. Dulu lah ya. Kayak gitu. Mungkin boleh tetap nongkrong di kafe, tapi nggak sesering itu kali ya. Iya, bisa begitu juga, mengontrol keuangan, ngatur strategi keuangan dengan baik gitu. Yang pasti macan juga sama nih. Dalam menggunakan uang, sio macan itu terkadang suka terlalu berani. Dia merasa mampu, merasa dia membayarin orang kan, merasa gagal, boros kan. Nah, itu harus lebih hati-hati ya macan. Aku mau berinvestasi gitu. Misalkan itu harus dilihat-lihat lagi gitu kali ya. Investasi itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Betul begitu. Paling begitu sih kalau menurut saya sih. Dan sio babi juga sama. Merasa biasanya selalu hoki, tiba-tiba aja ada jalannya gitu ya, tapi tahun ini sio babi kenapa tiba-tiba amsyong ya gitu. Maksudnya tiba-tiba nggak bisa. Itulah pentingnya tadi perencanaan. Betul. Biar kalau misalkan ada yang tiba-tiba kayak gini udah siap. Jadi semua kita harus punya strateginya juga, persiapan. Jangan sampai jadi masalah, kita ada perencanaan keuangan dulu, ada tabungan sedikit lah, atau ada saving, atau hal yang buat cadangan, backup plan gitu. lah ya. Nah, Ci, aku mau nanya dong, kalau misalkan tadi kan per sio gitu secara general financialnya, kalau secara profesi gitu tahun ini kira-kira peruntungannya secara financial tuh profesi apa aja sih yang lagi naik gitu? Jadi memang tahun ular kayu itu kan sebenarnya tahun yang berpikir gitu ya, tapi memang bisa dilihat sio-sio profesi yang bagus itu adalah profesi yang berhubungan dengan pemikiran. Jadi seperti konsultan, analis, finance, terus accounting. Tapi di samping itu juga orang-orang yang berpikir lagi kan orang-orang seni, orang-orang kreatif, arsitek, interior, atau berhubungan lagi dengan pemikiran perkembangan pertumbuhan tuh pendidikan. Jadi pendidikan lagi dicari juga orang-orang pendidikan yang para tenaga pendidik mungkin jadi lebih yang buka kursus, bersiap lah mulai berpikir kreatif, kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan gitu ya. Yang kedua lagi bagus itu adalah tanah tuh jadi apa aja? Tanah tuh saatnya berekspresi. Jadi tanah itu seperti misalnya asuransi. Muncul banyak peluang nih Kak tahun karena ini. semua orang butuh kestabilan. Makanya juga warna tahun ini kan warna stabil adalah warna tanah. Warna kuning, krem, coklat, salem, orange kayak gitu. Pantone tahun ini lah ya, coffee kalau nggak salah ya. Jadi memang warna-warna tanah itu sangat dibutuhkan di tahun ular kayu. Gimana semua orang pada galau, resah dan gelisah, kita butuh kestabilan. Stabilannya itu warna tanah. Jadi profesi tanah tadi kan asuransi, HRD, developer atau ya perumahan itu mungkin bisa juga ya. Nah, lalu menarik nih. Yang juga masih bisa bagus tapi biasa aja netral gitu, api. Jadi kayak contohnya apa kalau food and beverage, F&B. Terus atau saham, reksadana, itu sebenarnya bisa dibilang ya biasa aja sih gitu ya, tapi ya masih stabil kali ya dari yang lalu gitu. Tapi tetap harus bersrategi sih gitu loh. Yang masih juga sama dengan tadi juga stabil tapi ya biasa-biasa aja itu adalah logam. Jadi kayak logam siapa aja? Logam itu berhubungan dengan e-commerce. Jadi kayak dulu kan kita lagi pandemi kan jadinya e-commerce ya. Sekarang e-commerce tuh udah jenuh gitu ibaratnya. Udah orang kembali pengen ketemu lagi. Harus menabung, stop pengeluaran-pengeluaran yang lain-lain gitu ya. Jadi e-commerce, terus telekomunikasi, IT, berhubungan sistem-sistem itu juga entertain itu juga. Justru IT logam agak stagnan gitu ya. Bukan stagnan sih, biasa aja. Jadi seperti api tadi, jadi netral aja. Jadi jadi nggak akan lebih tinggi. Kayak misalnya sekarang investasi logam mulia, orang pikir logam mulia kan tinggi ya 1.600.000 gitu. Tapi sebenarnya itu udah sampai titik jenuhnya juga. Jadi kalau investasi di logam ya hati-hati aja lah gitu. Atur strategi ulang betul. Yang agak sedikit harus bersrategi lagi adalah air.
Air nih Jadi siapa berhubungan lagi? dengan transportasi, Oke. minyak, terus event organizer, perbankan itu juga semua harus bersrategi karena air itu lagi berat. Jadi kayak tahun ini nggak ada dukungan nih, mau apa-apa tuh kayak susah aja gitu. Jadi terus kalau misalnya mau nabung tiba-tiba udah mau ditabung kok habis lagi. Jadi tahun ini tuh banyak kayak gitu Itu loh. memang selalu nggak sih? Oh, curhat Enggak, jadinya. beberapa tahun terakhir ini memang akhirnya kita nggak punya tabungan, yang ada masuk besar keluar besar, Keluar atau yang besar, masuk dan bener. yang keluar akan sama itu ya, Iya, sangat iya. butuh financial planning gitu. Jadi profesi yang paling oke sebenarnya financial Financial planning planning yang akan nih. dibutuhkan tahun ini nih gitu. Ayo passionate people yang profesinya financial planner, planning, siapa nih? Bersiap, atur accounting, strategi dan finance, ambil iya. peluang-peluangnya. Ya, betul paling itu Tapi sih. menarik ya Ci ya, aku baru tahu ternyata profesi ini bisa dikategorikan per elemen sesuai dengan elemen di SEO. Iya bisa. Itu cara menentukannya tuh seperti apa ya Ci? Sebenarnya lebih bagusnya lagi kan dari SEO-nya itu tadi ada namanya PACE, 8 unsur PACE, keseimbangannya, oke. jam, tanggal, bulan, tahun. Oke. Lalu kita punya elemen kan dari tanggal, tadi kan jam, tanggal, bulan, tahun itu kombinasinya gimana. Nah ada elemen yang menjadi penyeimbang buat kita, itu cocok untuk pekerjaan gitu. Jadi misalnya kayak logam lemah tuh cocoknya tanah sama logam kayak gitu, misalnya gitu Madam Sally gitu. Oke, itu bisa dilihat pakai Bisa perhitungan namanya PACE gitu. PACE itu 8 ya. elemen. Jadi tanggal, bulan, tahun dan jam, tapi ada 2 keseimbangan di langit dan di bumi. Jadi 4 kali 2 adalah 8 gitu. Kalau SEO tuh berarti sangat General dan SEO menyambung tahun. seluruh elemen di Iya, tapi kalau SEO-nya ini itu ya. kayak memang per tahun aja, tapi Oke, bisa kita oke. ambil jadi kayak 25% SEO dan bulan 50%. Cuma kalau mau lebih detail ya jam, tanggal, bulan, tahun nanti kita cek. Kita nanti bisa cek ya Ci ya. Bisa, Aku bisa semangat banget. Mungkin satu lagi nih yang perlu kita bahas itu tentunya senjata rahasia untuk tetap Iya. sehat, tetap bugar di tahun ular kayu ini. Kan kita udah mulai muncul banyak virus-virus gitu ya Ci ya. Yang tak terduga terjadi kan, virus yang tak terduga itu nggak disangka-sangka, cuman flu. Amin, jangan sampai pandemi lagi. Cuman kan kita tetap harus bersiap, berjaga-jaga dan meningkatkan kondisi tubuh gitulah ya kalau sehat. Itu kira-kira gimana outlooknya di tahun ini Ci? Iya memang sih kayak hal-hal yang berhubungan virus tuh tak terduga terjadi lagi. Tapi semoga sih nggak sampai kayak pandemi kan lebih berat lah ya. Cuman memang kita harus menjaga pola hidup sehat. Jadi kayak tidur tuh paling penting loh. Jadi kayaknya orang sekarang tuh kayak less sleep gitu loh. Jadi nggak bisa tidur 8 jam. Penyakit itu disebabkan karena kurang tidur kan. Karena itu kita juga perlu jaga asuransi kesehatan. Jadi kayak kita harus menjaga nih stabil dulu deh, karena kita kan kurang tidur. Jadi yang stabil apa yang pasti kesehatannya itu harus diamanin dulu lah gitu. Takutnya sakit, betul kan? Kalau nggak sehat itu kan nggak bisa cuan. Iya. Nah tapi supaya jangan sampai sakit, kita harus hidup sehat. Healthy living, tidur 8 jam, lalu olahraga. Makan yang sehat itu mengandung elemen kayu. Jadi banyak makan sayuran. Ingat kayak ya guys, salad kayu, gitu. Sayurnya jangan lupa. Iya, padahal kan males ya. Enakan kita makan yang makan yang enak-enak yang lainnya. Langsung fast food. Wah, atau misalnya jajanan atau daging-daging itu kan seru juga, daging Korea. Iya, lagi zaman gimbap atau apa itu ya. Bakar-bakar. Itu juga harus hati-hati. Dihindari lah ya, karena dikurangi. Tahun ini tuh ada berpeluang hal tiba-tiba tak terduga terjadi itu masalah kesehatan. Jadi takutnya kita merasa aman-amannya, tahu-tahu kesehatannya masih muda, tahu-tahu kena penyakit yang berbahaya atau kena kolesterol tinggi. Karena risiko nggak ada yang pernah tahu lah ya, apapun profesi, aktivitasnya. Iya, apalagi healthy livingnya kurang, jadi tidurnya begadang melulu gitu. Nah itu kalau begadang tuh sama dengan siklus itchingnya tuh kayak menentang tubuh 2 kali lipat, jadi kerja tubuh jadi berat gitu loh. Jadi sebaiknya sih jangan sampai begadang-begadang ya gitu. Perlu agak di slow down, atur strateginya, prioritas seperti apa, jangan terlalu diforsir ya. Yes, betul banget Madam Sally. Nah di sini mungkin perannya FWD Insurance nggak sih Ci? Iya bisa. Tadi kan insurance bidang yang bagus juga kan? Karena banyak orang butuh kestabilan kan. Gitu. Jadi karena kalau dengan insurance tuh kita jadi ada perlindungan dari risiko-risiko yang nggak terduga itu kan. Iya betul. Dan itu part of berstrategi tadi kan Ci. Iya, jadi tahun ini harus antisipasi terhadap masalah yang ada ya. Pengeluaran tak terduga tiba-tiba terjadi, tahu-tahu uangnya besar keluar kan, mendingan dibuat sedikit-sedikit tapi lebih aman, ada gitu. Jaga-jaganya gitu kan. Iya, nah pas banget Ci, aku mau ngiklan dikit gitu ya. FWD Insurance nih kebetulan lagi ada promo di produk digital asuransinya nih.
kamu bisa cek-cek Passionate People di website FWD Insurance, fwd.co.id, karena kita ada diskon hingga 40% gitu. Jadi silahkan cek-cek produk-produk apa aja yang sesuai dengan kebutuhan Passionate People seperti apa, biar tetap bisa celebrate living dan tentunya beruntung di tahun baru manapun. Kita sudah banyak komen-komen nih, pertanyaan-pertanyaan dari Passionate People gitu. Ci Jenny tolong dijawab nih ya, udah penasaran banget. Kalau tadi kan banyak selingan dari aku, sekarang dari Passionate People pengen bertanya. Yang pertama, pacar aku sionya ular, sementara aku tikus nih Ci. Apakah ada gambaran dalam hubungan di tahun ular kayu ini? Iya, jadi sebenarnya sio ular dan sio tikus tuh dalam komunikasi cocok nggak sih? Nggak yang cocok banget sih, tapi masih sosok aja gitu, jadi biasa masih aja bisa lah diusahakan ya, lah bisa. ya. Tapi yang pasti sio tikus jadi capek sama sio ular gitu ya, karena sio tikus kan suka bergerak cepat-cepat, padahal sio ularnya itu karena dia banyak negatif thinking sama overthinking, jadi kayaknya melangkah dengan hati-hati. Iya, melangkah dengan hati-hati. Nah itu kadang-kadang terjadi pertentangan di situ lah ya, tapi untungnya masih bisa berkomunikasi juga sih. Masih bisa dikomunikasikan. Asal sio tikusnya nggak boleh cepat-cepat, sio ularnya nggak boleh negatif thinking, itu kuncinya. Harus menyeimbangkan masing-masing. Jadi yin-yangnya harus yang satu kelebihannya dikurangin, yang satu kurangin dilebihin lah. Jadi kalau cepet-cepet harus dilambatin. Yang terlalu negatif thinking yang buat lambat jadi harus lebih optimisin gitu. Gitu. Lanjut, ada pertanyaan kedua. Aku sio babi di tahun ini, apakah ada tips dan triknya? Tadi udah nih kan. Babi kan sebenarnya harus hati-hati, tapi tetap harus optimis juga sih menurut saya ya. Cuman yang pasti babi itu nggak boleh terlalu santai. Biasanya kalau babi itu kerja tidur mulu. Sesuai dengan karakteristiknya. Babi itu biasanya tukang tidur atau tidurnya suka panjang, hobi tidur atau ya itu emang boleh sih tidur, tapi kan penting juga ya buat kesehatan ya. Iya, tapi cuma kalau jangan berlebihan ya 8 jam aja cukup ya buat si babi ya gitu loh. Harus lebih bekerja lagi nih kayaknya nih sio babi atau diingat. Ada lagi nggak sih tips dan triknya? Paling sio babi itu aja itu sih. Ya. Jangan terlalu santai. Jangan terlalu santai, tetap harus lebih semangat dan lebih giat, agresif sedikit gitu. Agresif ya. Tapi nggak boleh ya. Pasti dia babi agresif, babi nggak akan seperti macan gitu ya, gitu yang langsung mau menerkam gitu ya. Lebih agresif aja sih babi, betul. Pertanyaan ketiga, ini ada yang sio kuda lagi nih, Passionate People, tapi bukan aku ya Ci. Katanya di tahun 2024 kemarin amsyong banget Ci. Apakah ada tips nih biar 2025 aman jaya tentang financial dan kesehatan? Jadi yang pasti sio kuda itu kan orangnya aktif. Jadi tenaga kuda, kerja bagian kuda. Jadi orang yang gak bisa diem atau pekerja keras. Semangat banget lah ya. Semangat. Tapi tahun ini gak boleh buang tenaga sia-sia. Takutnya malah jadi sakit. Jadi capek sibuk hasilnya gak maksimal. That's why dia tuh setiap langkah sio kuda tahun ini harus dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai kita bergerak begini tahu-tahu gak ada hasil, dari capek-capek gak ada hasil, jadi ntar malah jadi sakit gitu. Jadi memang harus lebih bersrategi, jangan sampai NBTK, jangan sampai NBTK tuh nafsu besar tenaga kurang gitu loh. Nanti ada ini ya, subtitlenya ya, boleh ya di guys di bawah running text NBTK. Jadi ya itu kan banyak kan kayak begitu sio kuda tuh, kalau misalnya dia kelebihan tenaga tapi belum saatnya, dia kan gak bisa berkomunikasi dengan baik kan, banyak saingan. Maunya buru-buru sih. Iya, jadi kan nafsu tenaga kurang, maunya begini tapi ternyata tenaganya nggak ada, jadi nafsu tenaga kurang kan gitu. Jadi sio kuda memang harus lebih aware aja lah terhadap apa langkah yang dilakukan, nggak boleh asal melangkah, nggak boleh yang penting kerja bagai kuda gitu ya, enggak. Tapi pergi sana pergi sini, taunya malah nggak ada hasil, sakit deh, capek. Biar gitu. tetap aman harus ada perlindungan juga dong. Betul. Biar ada jaga-jaganya lah kan, part of strategi gitu, harus ada backup plan A B C D gitu sampai Z gitu kan. Itulah pentingnya punya asuransi ya kan Ci. Iya betul, biar lebih stabil ya. Jadi kita ada backup plan. Asuransi kesehatan gitu kan. Sekaligus dapat financial planningnya dari asuransi kan, berarti kan perencanaan keuangan yang matang untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jangka panjang tadi itu pastinya. kan. Betul ya, paling itu sih ya. Oke, terus apa lagi nih? Kita udah masuk ini Ci, ada pertanyaan, apakah 2025 ini ada bulan yang perlu ekstra hati-hati? Kira-kira kapan aja, dan bulan yang beruntung mana aja? Terus
strategi menghadapinya untuk bulan yang kurang beruntung ini gimana, Ci? Ada dong. Jadi dalam 1 tahun ini, kebetulan tahun ini banyak banget bulan-bulan yang perlu bersrategi. Jadi kalau kita lihat grafik tuh grafiknya sangat fluktuatif banget gitu. Wow, Tahun ular tuh grafiknya seru deh pokoknya deh. Jadi di awal tahun aja bulan Februari itu udah agak berat. Jadi kan kita harus bersrategi di bulan Februari. Lalu nanti ada lagi di bulan Mei. Pertengahan tahun Mei juga agak sedikit kurang seimbang dan berat. Agustus juga sama, Februari, Mei, dan Agustus tuh passionate people benar-benar harus langkah-langkahnya itu jangan sampai masalah, karena ada peluang masalah. Berarti menuju akhir tahun justru makin harus berstrategi banget gitu ya? Ya akhir tahun sih sebenarnya hitungannya bagus sih, hanya pertengahan tahun, awal Menuju tahunnya agak kesananya berat ya. awal tahun sampai semester pertama kita masih berat sih ya sebenarnya bisa dibilang gitu. Juni Jadi, pun berat, Ci. enggak sih, Mei-nya lebih berat Mei-nya sih. aja ya, puncaknya di Mei kali ya. Tapi kan habis itu bagus turun lagi habis. Jadi mengantisipasi siklusnya yang naik turun itu harus berstrategi keuangan menurut saya, karena takutnya pas lagi Batman itu ada pengeluaran tiba-tiba tak terduga gede. Benar. Kita Jadi nggak bisa punya menutup lah ya yang tabungan. lagi di bawahnya. Iya, betul. Oke. Jadi lebih ada subsidi silang ya tiap bulannya ya Betul. begitu. Atau kalau misalnya tiba-tiba gede di kesehatan, tahu-tahu udah ada cadangannya gitu. Bisa kayak begitu juga sih I gitu. see. Ingat tuh tadi bulan Februari, Mei, Agustus. Iya betul, 3 bulan itu. 3 bulan Tapi ini nggak harus setiap tahun ada 3 pay bulan attention. jelek. Setiap tahun bisa cuma 1 bulan jelek. Tahun ini ada 3 bulan jelek. Terutama sio-sio tadi tuh, sio macan, sio monyet, dan Monyet. sio babi. babi. Betul. Itu paling itu sih. Oke, pertanyaan lanjut tadi sio kerbau nih kan sebenarnya tadi beruntung gitu Iya, ya. iya. Tapi peluangnya tuh seperti apa? Apakah ada peluang baru misalkan berbisnis dalam berbisnis gitu ya, atau untuk alih profesi gitu? Iya. Jadi sebenarnya nih sio kerbau kan lagi bagus, Iya. pekerja keras juga, semangat, bagus juga sih. Tapi tahun ini tuh tidak boleh tergiur pada hal-hal yang tidak pasti. Jadi misalnya mau ganti kerjaan atau mulai bisnis baru, sebenarnya tahun ini nggak boleh bisnis baru sih. Jadi kalau mau mengembangkan yang udah ada aja, Mengembangkan yang udah ada betul. ya. Karena sama-sama aja ya. Atau Tapi kan tawaran kerjaan inovasinya itu, Ci. ya boleh. Jadi mengembangkan yang udah ada kan, berarti Oh, inovasi tetap terhadap ada produk yang udah pengembangan. ada, I see. tidak Oke. mulai yang baru. Oke. Inovasi terhadap produk yang udah ada. Yang pasti misalnya orang kerja profesional tahu-tahu ada tawaran tempat lain, sebaiknya tahan dulu ya, karena tahun ini kan diam-diam menghanyutkan, taunya Oke. sama aja tawarannya tipuan tawaran gitu kan, jadi malah rugi ya. Yang pasti Jadi harus benar-benar dipertimbangkan betul, dengan baik dan yang udah dilihat, pasti-pasti dicerna dengan aja ini ya. gitu. Jadi Oke. misalnya kalau sekarang kita udah berjalan udah cukup oke, ya udah gitu. Ya memang semua di mana-mana juga berat ya 3 tahun ke depan gitu. Tetap semangat. Tetap semangat dan Betul. atur strategi. Iya, ya jadi nggak? jangan tergiur sama hal-hal yang ibaratnya cuma sekedar tipuan semata. Karena banyak tipuan juga, takutnya kita tertipu atau unfinished gitu. Jadi jangan sampai misalnya tawarin proyek pekerjaan, proyeknya itu ternyata harus dinilai dulu tuh iya, kan. takutnya ditipu juga, yang nggak selesai, nggak tuntas. Tapi Iya. kalau kita berstrategi, mestinya adalah analisanya. Ada analisanya, betul. jadi bisa kalau ada yang masuk akal atau enggak, betul, jalan kalau atau ada enggak, yang berapa. jatuh bisa diselesaikan dengan Antisipasi, baik gitu terus kan. jangka menengah, jangka panjang atau jangka pendek gitu, itu pasti kan gitu. Jadi hal-hal Tetap 3 tawaran, aspek itu harus dilihat ya. betul. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pasti jangka menengah dan jangka panjang itu harus hati-hati juga sih, lebih bagus ke situ ya. Harus fokusnya ada di situ ya. Betul. Jadi Oke. memang itu semua langkah-langkah tahun ini tuh sebaiknya memang harus bersrategi juga sih menurut saya gitu. Oke. Ini di ruangan ini ada yang mau nanya lagi nggak? Titipan. Titipan mungkin ada yang bersio. Siapa? Bersio apa lagi nih? Zidan apa tadi? Sio Sio ular. ular. Tadi sio ular, tapi sio ularnya tanggal lahirnya. tanggal 7 Juni. Oh, sio ular tanggal 7 Juni. Oke, kita udah mulai ini ya, masuk ke Pace tadi ya. Gitu ya. Fokus. Biasanya sio ular tuh tipe analis kan, berpikir negatif kan. Tapi bagus sih, jadi untuk thinker juga sih. Cuman menurut saya sih karena ekstra thinker. ekstra thinker, kelebihan thinker jadi malah pusing sendiri, pikirannya suka jelimet. Jadi Apa iya? pikirannya suka jelimet ya. Tuh Oke. rambutnya pakai riting-riting sampai bingung. Mungkin ditunjukin Ci, ini cara Oh, menghitungnya oke, saya ke kamera sebutin kali misalnya ya. ya, boleh. Jadi untuk menghitung tadi ya elemen 89 ya, Pace 89 ya. 89 itu kita pakai app ya. Pakai namanya kalender Tongsu sih Oh, gitu. kalender Heeh. Toksu namanya. Kayak tadi kan ada dari Passionate People kan Iya. 7 Juni 89 kan misalnya Iya. ya. Jadi sionya itu adalah sio ular kan, 89 sio ular api gitu. Tapi ular tanah 89. Tapi unsurnya kebetulan tanah, tapi tanahnya kuat. Bagus sih, ada hoki ketemu sama sio macan bulan Februari, tapi memang ada sifat
apinya banyak, lagi emosional Lagi tahun ini, lagi emosi emosional, tinggi, waduh. sedikit-sedikit disentuh bisa meledak gitu. Senggol bacok gitu ya. Jadi emosinya lagi tinggi sih. Terus tapi emang hokinya ketemu bulan Februari. Jadi Februari ini masih oke. bisa bagus. Justru gitu. outlooknya padahal bulan Februari Lagi ada mungkin hati-hati. orang-orang lagi berat dia bisa bagus. ini Tapi naik ya. orang-orang lagi bagus dia juga bisa hati-hati. Wah, agak Karena fluktuatif juga perbandingan gitu lah terbalik ya. Iya, tapi bisa lah tahun ini bisa ada karena unsurnya tanahnya tanah kuat. Jadi dia kayak ada sifat lagi berpeluang memimpin gitu. Ya, diperhatikan atau naik jabatan gitu. Harus diasah nih kepemimpinannya berarti ya. Iya, apalagi sifatnya si ular kan strategi. Jadi pasti orang-orang lagi butuh strategi tahun ini gitu loh. Jadi bisa diperhatikan. Sinilah your Iya. time to shine. Iya, kayak gitu. Ada lagi nggak mungkin yang mau nanya lagi? Oke. Oh ya, itu si kerbau ya. Iya, kerbau tanggal. Wah, lengkap. Tanggal berapa apa? Pagi ya? Aduh. Jadi kalau di kalender Tongsu namanya Tongsu. Kalender Tongsu ini bisa ngecek hingga ke jam, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Ini memang hokinya bagus kalau udah menikah, udah punya istri. Nah, yang udah. bawa hoki istrinya sama mamahnya, sama ibunya. Aduh, harus jaga dengan baik. Harus baik komunikasi dengan istri. Dia orangnya harmonis, fleksibel. Yes. Jadi terhadap pasangan pun jadi harmonis juga. Sionya gitu. apa tadi? Sionya kerbau. Kerbau. Tapi dalam dirinya tuh ada Elemennya apa aja? Ada elemen babi, ada elemen kelinci. Jadi memang harus hati-hati juga meskipun bagus tahun ini harus hati-hati kan. Tapi hubungan dengan pasangan bagus banget, bisa berkomunikasi bagus. Terus dia memang romantis gitu ya. Diam-diam ternyata romantis. Meskipun ada galaknya juga. Jadi ya lahirnya kan subuh kan. Nah, jamnya itu adalah jam macan. Jadi wah, bisa ada sifat-sifat macannya juga tapi lah fair, jujur dan adil juga sih. Tapi memang tahun ini banyak network yang bisa membawa keberuntungan. Banyak teman-teman yang bisa bawa hoki dikasih kerjaan sama teman, apa diangkat jadi dikasih kerjaan terus tahu hasilnya bagus. Tapi ingat pertimbangannya ini harus dipikirkan baik-baik. Betul, apalagi dia kan tiba-tiba lagi hoki ada babinya kan. Nah, jangan ngerasa hoki terus jadinya ya udah terlena sama teman-teman gitu. Tetap harus dipertimbangkan. Ya, paling begitu sih. Aku dong, boleh nggak Ci? Madam Sally-nya mau cek juga boleh. Iya dong kan sekalian. Boleh. Madam Sally tanggal berapa tadi? Aku tanggal 2. Berarti sayang keluarga atau menanggung beban keluarga sih. Ya bisa support the financial, bisa jaga orang tua, atau harus tinggal sama orang tua, atau juga harus meneruskan usaha keluarga. Nah itu karena jamnya kan jam anjing ya, jadi menjaga keluarga. Ini emang kelihatannya lemah, jadi nggak tegaan, kelihatannya mukanya baik, tapi galak. Jadi muka Rambo, tapi juga hatinya Rinto. Jadi kadang-kadang juga kelihatannya galak, suka ngomel-ngomel. Iya, tapi kadang-kadang sebenarnya nggak tegaan juga sih ya. Yang masalah sih sebenarnya adalah masalah jodoh sih sebenarnya. Aduh, gitu. dari tahun ke tahun ya, Ci. Jodohnya keluarnya umur 56 atau 60. Anjing, salah kali ya. Jadi tapi sebenarnya tahun ular itu kan ada api juga ya, ada simbol jodoh. Tapi jodohnya tuh tersembunyi, jadi orang mau menyatakan cinta malu karena kamu terlalu galak kali ya mungkin. Ya ampun, padahal aku baik hati seperti ini. Ya misalnya begitu terlalu dominan. Tips dan triknya Ci. Tips dan triknya mungkin lebih mengurangi sifat yang lebih dominan, lebih tipe pemimpinnya harus lebih kelihatan kalem lah gitu ya, mungkin ya bisa. Padahal gitu. aku kalem loh. Atau menambah elemen api, jadi bisa pakai baju warna pink. Gitu, warna pink emang warna keberuntungan aku sih. Iya, biar dapat jodoh lah ya. Jadi biar gak susah. Tapi tahun ini takutnya kalau dapat jodohnya palsu lagi. Bener. Iya. Tetap pilah-pilah ya. Iya, tahunnya pasangannya udah punya pasangan kan. Nah, jadi nggak boleh menikah dulu. Yang penting tahun ini berteman dulu aja. Banyak teman-teman yang suka, tapi mereka malu menyatakan cinta. Karena ngapain malu? Passionate people. Jangan malu jadi orang. karena mungkin kamu udah terlalu dominan kali ya, jadi malu, jadi kayak kalah hawa kali ya, mungkin ya begitu. Tapi semangat lah, pasti dapat jodoh. Cuman hati-hati juga tahun ini, takutnya jodohnya tertipu. Di bulan-bulan apa tuh Ci kalau boleh tahu? Juni. I love beneran Juni. sih kayaknya nih. Mei, Juni, padahal Mei lagi bulan jelek kan. Iya, tapi bulan keberuntunganku. Kalau profesi oke nggak? Asuransi cocok, asuransi HRD, jadi ada hoki di sumber daya. Jadi kalau nyari teman-teman yang misalnya butuh finance, butuh apa, teman-teman kamu bisa diambil ke sini ya, nyalurin sumber daya gitu loh, outsourcing gitu.
paling itu sih. Asuransi cocok juga. Asuransi cocok ya, Ci, ya. Tanah atau logam. Ini Logam siaran broadcast seperti ini, podcast atau apa tuh logam. Makanya aku mungkin jadi Madam Sally. Iya, cocok juga untuk broadcast juga. Cocok. Kelihatan cocok nggak? Ya, cocok auranya ya. Orang Udah pasrah. Iya, paling begitu. Oke. Ada lagi? Udah ada yang mengantri. Saya pikir setuju dengan kamu. Terakhir nih passionate people-nya udah menunggu nih. Ya, Januari itu memang ada sifatnya pekerja keras juga. Ada elemen kerbaunya di bulan Januari itu kan. Tapi sio tikus. Jadi tapi unsurnya air, tapi air dingin sih, air dingin. Air dingin. Air kuat. Jadi orangnya dingin. Udah punya pasangan belum? Nah, itu orangnya terlalu dingin sih soalnya. Terlalu dingin. Hangatkan, Del. Gak boleh pakai warna-warna hitam, gak boleh pakai warna-warna putih. Ganti, lo harus pakai warna pink. Hijau lah, hijau. Tapi lo nggak terlalu dingin, jadi nggak kelihatan auranya gelap gitu ya ibaratnya. Terlalu dingin sih. Terlalu dingin. Ada pasangan terlalu dingin. Tapi sebenarnya ada jodoh sih di tahun yang ada apinya kan, tahun sekarang kayak kamu juga. Kalau jodoh sebenarnya keluarnya di atas umur 40 sih. 42. It's okay. Gue sampai 4 atau 52 juga sama ya. Jadi beda 4 tahun coy kita nanti. Jadi memang harus lebih mungkin lebih menghangatkan tubuh lah. Nggak boleh pakai baju hitam, ingat. Iya, jangan terlalu dingin. Ramah gitu ke orang. Welcome. Iya. Paling gitu. Iya. Oke. Kita mungkin mau lihat kalendernya. Boleh dibuka aja, boleh. Kita buka nih ya kalender Feng Shui 2025 dari Ci Jenny. Bisa dibuka ya nih Madam Sally. Kita mulai dari ini ramalan sio-sio ada nih di sini. Ada ramalan sio-sionya nih ya saya nih ya, ramalan sio-sionya. Lengkap ya, Ci. Lengkap. Itu ada 12 sio lengkap semua. Itu. Ini ya ramalan umum bisa dicek di sini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ada grafiknya Madam Sally. Nah, ini nih, lihat ya, kamu lihat ya. Nah, ini kalau beberapa yang orang lihat, wah, tahun ini sangat berstrategi. Sama desainnya kayak main ular tangga, gemas. Jadi memang di bulan Februari kan lagi berat. Terus Mei sama Agustus. Iya, jadi memang kita harus berstrategi juga di bulan Februari. Jangan sampai bulan Februari itu kita bermasalah dengan kerjaan gitu. Terus bulan Mei mungkin habis libur lebaran kali ya, jadi terlena kali ya. Spending semua THR jangan. Jadi habis dari bulan Mei ya. Tetap tadi harus ada backup ininya juga. Financial planningnya harus diperketat. Kalau bulan Agustus itu ya nggak tahu kenapa, tapi biasanya kalau Chinese itu Agustus Gosman. Jadi pasti Gosman itu kayak banyak hal yang kalau kita bilang kan bulan hantu ya, atau arwah. Jadi kita buat dua leluhur itu ya. Tapi kalau saya pikir di situ banyak tipuan-tipuan juga. Jadi kayak hantu berkeliaran, maksudnya ibaratnya banyak hal-hal yang tiba-tiba kelihatannya ada masalah, padahal sebenarnya kita nggak usah overthinking. Ternyata masalah cuma kecil gitu loh, kayak gitu terjadi gitu. Harus dipikir tenang ya. Tapi ini bulannya pada September. Nah, itu bagus. Nah, ini kalau bisa dilihat nih kan yang merah-merah begini nih adalah bad day of the year. Merah. Gitu. Iya. Kalau yang ini misalnya yang biru-biru adalah good for love, for renovation, terus for haircut, mau potong rambut. Nah, udah sih. Kalau potong rambut cari di H yang warnanya biru. Jadi di kalendernya nih ada notesnya juga nih masing-masing hari. Betul. Seperti apa. Cara bacanya gimana sih, Ci? Nggak apa-apa, kalau ini misalnya ada gambar monyet kan, monyetnya merah, berarti si monyet harus hati-hati tanggal 13. Oh gitu. Terus si ayam bagus di tanggal 13 Februari. Ini misalnya bagusnya untuk itu apa nih? Traveling. Love, kalau mau nembak pasangan. Ya? Nah, kalau kita mau traveling misalnya pergi dari hari 12, 13, 14, 15 gitu, itu gitu. Oke. Misalnya gitu. Ya? Misalnya ambil cuti. Coba pas lagi travelingnya banyak. Nah, di bulan September nih biasanya Madam Sally, ini kan biasa aja, ini kan ada bad day of the year. Nah, di bulan September itu ada good day of the year. Ini kan ini bulan Agustus banyak Agustus banyak banget merahnya. Iya lagi, benar. Oke. Ada yang ulang tahun Agustus harus hati-hati. Tanggal 24 merah nggak ya? Oh enggak, tapi 25-nya merah. Nah, ini yang bagus kan, Septembernya banyak kuning. Kalau kuning kan good day of the year. Misalnya mau buka toko atau misalnya mau launching produk di tanggal 9 boleh. 99 kan bagus ya. Atau mau menikah di tanggal 13 di love-nya bagus. Catat. Misalnya begitu. Jadi caranya lihatnya begitu, dijelaskan. Ini sio-sio lagi bagus. Kudanya mana ya, Ci? Tetap nyariinnya kuda.
Kudanya nggak di bulan ini kali. Nggak di bulan ini Nanti ya. bicara yang bulan yang lain Oke. pasti ada. Nah, passionate people mau juga nggak nih punya kalender Feng Shui 2025 biar kita bisa melihat hari baik, hari yang seimbang perlu lah ya. waspada. Iya betul buat bulan jaga-jaga. baik, bulan apa gitu yang banyak notesnya ini. Tenang aja, kita pasti akan membagikan untuk passionate people juga. Stay tune di media sosial FWD Insurance di Instagram @FWD_ID di sini nih. Notesnya ada di sini, nanti ditambahin ya. Kita sayangnya sudah ke akhir sesi, padahal masih banyak banget yang pengen dibahas kerasa dan ya. ditanyain. Nggak terasa, ngobrolnya terlalu in depth banget nih. Mungkin nanti nextnya undang si Jenny lagi kali ya untuk Biar ini seru. evaluasi outlook di pertengahan tahun gitu. Di bulan Agustus. Bulan Agustus jaga-jaga. Jangan. Nah, banyak banget pertanyaannya. Tadi kita udah berusaha memilih dan congratulations untuk passionate people yang pertanyaannya terpilih. Silahkan bersiap siaga mengatur strategi, jangan overthinking, pokoknya jangan Negatif thinking negative juga. thinking, jangan fokusnya pada positifnya aja Iya, gitu. betul. Nah, passionate people jangan lupa berikan komen dan like di video ini kalau kamu suka dengan episode pembahasan kita kali ini. Mungkin bisa komen juga kira-kira mau nextnya yang dibahas apa nih. Jangan lupa share juga video ini nih biar teman-temannya, keluarganya juga tahu keberuntungannya seperti Ya, apa tahun sesuai ini dengan sio-sionya gitu. Stay tune terus di FWD Podcast Belak-Belakan. Next episode ditunggu aja. Pantau terus di sosial media FWD Insurance @FWD_ID di Instagram, karena pasti banyak banget keseruan activity kita di sana. Oke, saya Madam Sally dan Saya Jenny Feng Shui. kita pamit. Let's celebrate living with FWD Insurance. Bye bye. FWD